Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kontennya ini monolog ya, dan ini kenapa ada hal yang kayak gini, aku bikin konten yang kayak gini. Karena Indonesia sedang berada dalam kondisi darurat, yang mana kesimpulanku adalah ini adalah settingan menuju ke arah darurat militer. Mungkin bagi yang belum tahu asal muasalnya ya, ini kan dari awalnya zaman sekarang tuh ya modern banget ya, karena banyak buzzer segala macam. Jadi awalnya buzzer ini mengompori nih, buzzer-buzzer di medsos kan, mengompori kepada masyarakat. Narasinya juga dihembuskan mulai dari X atau dulunya biasa disebut Twitter, lalu merambah ke TikTok lah, battleground, real battleground itu di TikTok. Jadi rame banget, masif banget, mana banyak konten AI segala macam, kayak rame banget. Seperti kita tahu juga kan, lalu banyak yang terpancing. Ya, benar. Ada. Akhirnya masyarakat turun. Masyarakat turun itu emang benar mereka kecewa sama kondisi negara ini. Dan mereka emang beneran tulus. Jadi demonya murni ada yang apa ya? Ada karena bazar, ada yang emang masyarakat murni kesel sama sama anggota DPR yang nggak punya empati segala macam. Mungkin pemerintah boleh lah memoles pencapaian hasil ekonomi segala macam. Misalnya ekonomi meroket 5,1% kayak gitu. Tapi realita di lapangan sebaliknya, kita masyarakat yang ngerasain. Sementara itu gaji gaji tunjangan anggota DPR naik segala macam kan. Iya, mulai dari situ kan. Lalu ada penyusup. Nih, seperti biasa ya, kalau demo damai di Indonesia itu padahal kayak pengen demo aja. Nah, kalau disusupi ini beda lagi. Dibikinlah anarkis-anarkis. Kayak gitu. Jadi, kalau ada penyusup nih, kalau penyusup itu bukan dari sipil. Itulah demo-demo di Indonesia tuh kayak pengen cepat dibubarin aja nggak sih? Biar nggak jadi sorotan dunia kayak gitu. Jadi kalau disusupi, berbuat anarkis segala macam, polisi punya SOP untuk membubarkan secepatnya aksi massa tersebut sebelum semakin besar masanya atau apa. Jadi secepatnya lah. Itu buzzer ini, jadi aku nggak pengen sebut merek ya, gimana ya. Jadi buzzer ini kan rame tuh. Intinya ini juga menyangkut, ini permasalahan complicated, rumit banget. Ini juga menyangkut permasalahan perebutan kekuasaan juga tanpa disadari. Jadi buzzer ini, kubunya ini, kubu gimana ya, kubunya nomor 2. Ini bukan paslon ya, orang nomor 1 nomor 2, aku nggak pengen sebut nama. Kubunya nomor 2. Nah, kayak gitulah. Untuk pengen jadi nomor 2 nih, pengen jadi nomor 1. Kayak gitu. Tentu nggak bisa dong dengan kondisi undang-undang yang militer kemarin yang baru disahkan. Rada susah karena udah dikondisikannya, udah di pihaknya, nggak bakalan bisa. Nah, hingga kejadian nih, seorang ojol dilindas oleh polisi. Ricuh nih jadinya kan, masanya makin gede. Masanya makin gede, mahasiswa ikut turun juga sebagai bentuk solidaritas antar rakyat. Dan juga ini sekalian untuk tuntutannya reformasi polisi. Penyusup nah kayak gini. Nomor 1 melihat ini sebagai peluang. Peluang ya. Peluangnya apa? Untuk darurat militer.
Orang yang asalnya demonya ke kantor DPR berpindah ke kantor polisi. Aku bilangnya apa ya? Intel Ijo. Nah iya dah, Parjo. Partai Ijo. Ya, tau lah. Disusupin nih, nyamar jadi sipil. Logikanya, orang sipil mana yang berani nyerang Makobrimob pakai jaket? Nggak ada sipil berani. Lalulah di daerah lain diorkestrasi. Di Makassar, di Solo, di Kediri. Itu banyak dibakar. Kesaksian dari warga di sipil di Makassar ya, yang demonstran itu. Mereka udah pada ninggalin tempat aksi di depan kantor DPR. Di daerah lain terpecah ya, kalau di Jakarta khususnya di Makobrimob. Di daerah lain mereka di kantor DPR. Mereka udah ngebubarin diri itu pukul 6 ya, 6 sore. Penyusup janggal. Beting apa ya penyusup ada berombongan nih pakai masker segala macam, menenteng jirigen apa alat pembakar yang kalau sipil itu nggak mungkin berani. Mereka udah pada balik, perlu apa ya alat effort yang usaha yang begitu besar, bawa segala macam untuk ngebakar gedung DPR, bikin chaos sampai 3 orang yang meninggal. Ngeri settingannya. Supaya apa? Darurat militer. Kalian kalau darurat militer, pemerintahan berdasarkan militer. Itulah ditunggangi mulai tidak kondusif. Nomor 2 mulai nih pencitraan. Mengunjungi korban-korban aksi massa di Jakarta. Nomor 2, ingat, orang nomor 2. Disetting lah, ya, kamera mengendap-endap, apa segala macam lah kalau lihat beritanya itu. Nah, si Ijo muncul juga nih, bagi-bagi kue, bagi-bagi apa, pencitraan, kayak aneh banget. Aneh banget. Terus ada yang ketangkap ketika aksi juga Ijo nih, ada KTA-nya. Dia tidak bisa ditindak, karena menurut undang-undang ya, yang bisa menindak mereka itu adalah PM. Kayak gitulah. Atau ya keamanannya mereka, oh ya itulah keistimewaannya dari Ijo nih. Jadi kasih tahu, lihat mereka nggak bisa menindak. Enak kan? Makanya rame tuh, kalian lihat aja postingannya bahwa mereka bersama rakyat atau apa. Itulah salah satu propaganda. Dan ini bahaya, ini udah mengarah-arah sana kan, tiba-tiba muncul. Lalu mulai nih penjarahan, setting. Penjarahannya disetting, bayangin. Sekelas Puan Maharani, ring 1. Keamanan itu super ketat. Kalau hari biasanya dan seterusnya, ini dibiarin barang-barangnya udah nggak ada sih, udah diangkutin. Jadi apa? Rumah dimulai dari Sahroni. Sahroni tahu, wakil ketua Komisi 3 DPR RI itu adalah raja preman di Priok. Tentu dong, kalau preman siapa berani? Siapa? Dibiarin. Ternyata hari sebelumnya kayaknya udah dikasih tahu ya bahwa ya dikondisikan lah. Jadi rumahnya udah aset-aset berharganya banyak diangkutin juga. Terus kedua, rumah Eko Patrio, nggak ada orang, kosong. Udah, kan ini curiga. Kesaksian warga sekitar itu yang menjarah itu, mereka menunggu aba-aba dan remaja. Tiba-tiba langsung udah ketika mendengar aba-aba letusan dari kembang api. Tanya kayak gitu dari kesaksian warga di sekitar. Ini udah ke arah darurat militer. Taktik yang dipakai untuk darurat militer. Lalu
rumahnya Nafa Urbah, rumah Uya Kuya, Eko Patrio, Sri Mulyani. Bayangin, masa rumah Sri Mulyani, cuy, menteri bisa dijebol? Nggak masuk akal. Ini settingan-settingan, ya settingan basi lah. Yang bedanya zaman sekarang apa? Kita punya media sosial, kita punya orang-orang yang peduli. Jangan sampai darurat militer terjadi. Apabila darurat militer terjadi, ya udah, zaman Harto, kita tidak bisa bebas ngomong kayak gini. Kita tidak bisa bebas berpendapat, tidak bisa bebas apapun. Kita bisa hilang kapanpun. Tidak ada berlaku undang-undang kebebasan HAM, tidak ada berlaku undang-undang apapun itu. Semuanya dengan alasan kestabilan negara. Contoh Myanmar. Kayak gitu, junta militer yang menguasai. Poinnya adalah apa? Mereka lagi nunggu momentum ini untuk memberlakukan darurat militer. Kepada teman-teman yang mau aksi dalam waktu dekat, pending dulu. Jangan biarkan mereka-mereka ini, aktor-aktor yang di belakang pengen darurat militer ini, ngambil momentum, tarik diri. Kita bukan membatalkan aksinya, bukan membatalkan demo ya, tapi apa, tunda supaya nunggu kondusif dulu, nunggu stabil. Setelah itu baru kita berhimpun lagi. Dan pemerintahan zaman sekarang ini ya, pemerintahan Pak Prabowo bukannya malah introspeksi, malah menyalahkan aksi, katanya anarki. Yang jelas banget itu bukan dari peserta demo. Ada yang sampai ngebakar jaringan optik di Jakarta. Bayangin aja, nggak mungkin peserta demo sipil ngebakar jaringan. Lah kita kan pasti eksis, pasti pengen posting, ngasih tahu dunia gimana sih demo segala macam. Nggak ada mereka ngebakar jaringan kayak gitu hingga hilang sinyal. Logika aja. Cuma udah disusupi, bukan sipil, orang yang pengen darurat militer. Untungnya juga yang membedakan dengan tahun 98, kita itu solidnya selebriti, influencer, apa segala macam artis, mulai dari Ferry Irwandi, kalian lihat aja postingannya. Bagaimana he is really care about us. Ya kan, yang selalu menginfokan apapun bahwa ini bahaya, settingan segala macam. Poinnya adalah ini adalah perebutan kekuasaan antara nomor 2 pengen mengkerdilkan atau mengkudeta nomor 1. Tapi nomor 1 melihat ini kesempatan nih, dimanfaatin. Momentumnya dimanfaatin buat biar darurat militer. Harapannya, belum kejadian kayak gitu. Kenapa orang-orang nomor ya dari geng Oslo, ya sebutannya geng Oslo, ya yang tahu-tahu aja lah ya kan, geng Oslo nggak bisa disingkirin karena udah kontrak politik. Si Coklat itu udah kayak permanen, apa nggak bisa diganti, petinggi Coklat. Terus Luhut apa segala macam itu udah geng-geng Oslo. Kayaknya geng Oslo ini ngebet banget pengen berkuasa lagi melalui anaknya. Kayak gitulah, jadi ya dimainin lah ya. Dan nomor 1 melihat ini sebagai kesempatan, itu kurang ajarnya. Kalau militer, anjir, hancur ekonomi kita, bener. Jangan sampailah kayak gitu. Saya hilang, diculik lagi kayak zaman dulu, apapun. Apalagi dia kan orang yang hidup dari zaman itu, orang yang pernah ngeculik orang, jadi empatinya kayak nggak peduli, who really cares about if someone being kidnapped by military. Apabila orang diculik, ya udah biasa memperlakukan operasi-operasi kayak gitu. Jadi tolong kita, dan juga nih isu yang dihembuskan ini isu SARA, ras-ras kayak zaman dulu. Tolong banget jangan sampai terpengaruh. Kita harus melindungi musuh kita, bukan ke sesama,
musuh kita ke atas. Ingat, tujuan supaya merombak semua sistem ini yang nggak berpihak kepada rakyat. Pada teman-teman, supaya kita harus saling jaga. Itu aja, saling jaga. Warga cuma warga bisa bantu warga. Negara nggak bakalan peduli sama kita. Kayak gitu aja ya infonya apa yang terjadi sepengetahuanku. Ntar kalau ada info apa lagi aku infoin dah. Ya, semoga ya kontennya seadanya, mohon maaf kalau ada salah kata atau apapun. Dadah.